Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 697 pasukan terbagi dalam dua cara. Mei Gongzi hari ini masih mengenakan gaun perak panjang. Sebuah kereta terbang telah diparkir di luar pintu. Kereta terbang tuan kota hanya satu tingkat lebih rendah dari kaisar, dan itu juga dibawa oleh seekor kuda terbang. Kereta pemilik kota memiliki halo pengusirnya sendiri, dan semua ras di benua Falan harus dibebaskan. Kali ini, hanya ada 20 penjaga Liger dan Tangsan, penjaga utamanya, yang mengikutinya ke istana leluhur untuk melapor bertugas. Pergi tanpa klan iblis merak yang kuat. Awalnya, sang putri menyarankan agar dia membawa Raja Iblis Agung dari klan ekstrim, tetapi Mei Gongzi mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dasar dari klan iblis merak, dan pembekalannya kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kekuatan. Bisakah membawa lebih banyak Raja Iblis untuk dibandingkan dengan Raja Iblis Agung dari istana leluhur? Lebih baik tidak membawa. Bahkan jika dia benar-benar tidak dapat melaporkan dengan sukses, sesuatu terjadi, setidaknya klan monster merak masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memperebutkan posisi City Lord of Carry City lagi. Di dalam klan monster merak, mereka setuju dengan pernyataannya. Saat ini, dilihat dari semua aspek informasi, termasuk fakta bahwa Zhu Ting memintanya untuk melaporkan tugas lebih awal, sama sekali tidak mudah baginya untuk benar-benar menjadi penguasa kota Carry. Untuk ras monster merak tentunya menjaga kekuatan adalah cara terbaik. Mei Gongzi naik kereta, dan Tangsan yang berdiri di samping kereta, tidak memakai topeng, hanya menunjukkan wajah aslinya. Ayo pergi. Suara Mei Gongzi datang dari kereta. Tangsan mengangguk ke pengemudi, lalu melompat ke kereta. Pegasus mempercepat, mengepakkan sayapnya, dan membawa kereta langsung ke udara. Di kereta di belakang, penjaga Liger juga naik kereta yang melaju kencang, mengikuti di belakang. Sang putri membawa sekelompok pejabat senior kota Carry untuk mengirim mereka pergi, dan suasana kepergian itu sedikit membuat depresi. Sang putri mengerutkan bibirnya, bisakah dia kembali? Akankah dia bisa kembali dengan selamat? Bisakah pengadilan leluhur mengizinkan klan iblis merak menjadi kaisar lagi? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Wang Qing, kamu telah mengatur semuanya sebelumnya, jadi apakah kamu juga mengatur cara pembekalan untuknya? Bisakah dia melakukan tanya jawab dengan sukses? Ini terkait dengan nasib seluruh klan iblis merak. Meskipun dia gagal melaporkan pekerjaannya, sang putri masih bisa melapor lagi atas nama tetua agung, tetapi dalam hal ini, kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil. Kaisar iblis Qing Feng mungkin mundur untuk putrinya sendiri, tetapi jika putrinya gagal melaporkan dengan sukses, klan iblis merak masih menjadi musuh baginya. Apa yang bisa dipikirkan sang putri sekarang, itu benar-benar jauh dari cukup untuk berdiri di sisi klan monster merak. Kereta terbang itu terbang di udara, dan kereta itu memancarkan lingkaran cahaya yang redup, menghalangi aliran udara yang kuat, membuat kereta itu terbang dengan sangat lancar. Masuk, suara Mei Gongzi datang dari dalam kereta. Tangsan, yang sedang duduk di kereta, tersenyum sedikit, berbalik dan masuk ke kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas, pada dasarnya setara dengan struktur satu ruangan dan satu aula. Melihat Mei Gongzi dengan mata tenang, Tangsan membungkuk dan berkata, "Tuan kota, apa perintahmu?" Mei memutar matanya ke arahnya, "Namaku Sister Mei." "Oke, Sister Mei." Tangsan duduk di seberangnya. Dengan mata saling berhadapan, kehangatan tak terlihat menyebar secara alami. Mereka semua tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya akan menjadi ujian yang sangat sulit, dan hanya mereka berdua yang benar-benar dapat menghadapi semua ini. Tetapi pada saat ini, mereka tidak takut, dan bahkan merasa lega. Mei Gongzi bersandar di bantal lembut dan berkata dengan lembut, "Tangsan, apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah pembekalan sukses kita kali ini, apa yang akan kita lakukan kembali ke sini?" Tangsan tersenyum dan berkata, "Lalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan. Kamu ingin menjadi kaisar sesegera mungkin, dan aku juga akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu. Aku berencana untuk mengembangkan setidaknya 2 jalur kultivasi manusia yang cocok, mulai dari kelompok etnis di luar benua Falan. Mari kita manusia memiliki kemampuan kultivasi kita sendiri. Letakkan fondasi untuk mereka." "Jalan apa?" Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu tergantung pada bagaimana perasaanku setelah berhasil melampaui bencana, tetapi aku sudah memiliki arahan umum. Mei Gongzi berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa kita adalah takdir pertemuan, jadi setelah aku menjadi kaisar di masa depan, apakah aku dapat mengembalikan ingatan akan kehidupanku sebelumnya? Tang San menatapnya dalam-dalam dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu ingin pulih. Mei Gongzi mengangguk, aku pikir, karena aku ingin tahu bagaimana kita bisa bersama di kehidupan lampau. Itu pasti kenangan yang sangat bagus. Sebenarnya, akhir-akhir ini, aku selalu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tang San tersenyum dan berkata, ada apa? Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang dalam, terima kasih telah datang kepadaku. Seluruh tubuh Tang San bergetar, emosi spiritualnya hampir meledak dalam sekejap, matanya kabur, bibirnya sedikit bergetar, mengapa kamu berpikir untuk mengatakan ini? Mei Gongzi datang kepadanya dan berinisiatif untuk bersandar ke pelukannya, karena aku ingin kamu memiliki lebih banyak cinta untukku di hatimu, sehingga kamu akan lebih kuat dan lebih berani ketika kamu melewati bencana. Jika kamu tiada, aku juga tidak bisa hidup, maka kita tidak akan bisa kembali ke dunia yang kamu sebutkan. Tang San memeluknya erat-erat, tetapi tidak bisa berkata-kata. Apakah dia memiliki kepastian mutlak untuk mengatasi musibah? Sebenarnya tidak 100% yakin. Karena segala sesuatu memiliki ketidakpastian. Tetapi pada saat ini, ketika dia memeluknya dengan erat, yang sebenarnya gemetar, jauh di lubuk hatinya, dia telah meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadi 100%, karena itu harus 100%. Untuk waktu yang lama, Mei Gongzi duduk tegak dari lengannya, mari kita ulangi rencananya lagi, simpulkan lagi. Isi celahnya. Oke, Tang San mengangguk. Di kereta, mereka berdua kembali menyimpulkan dan menghitung setiap langkah dari rencana sebelumnya secara rinci. Kereta pemilik kota terbang sampai ke halaman leluhur, kecepatan ini sangat cepat, hanya butuh 3 hari untuk tiba. Ini juga merupakan cara paling mulus untuk bepergian dalam keadaan normal. Butuh lebih dari 1,5 hari bagi kereta pemilik kota untuk tiba di kota Naga Hitam. Dan di sini, ada satu orang yang kurang di tim utama Kerry City. Menyaksikan kereta pergi, Tang San perlahan menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi semakin tegas. 1 jam sebelum mereka berpisah, mereka telah saling berpelukan, jadi pada saat ini, tubuhnya masih penuh dengan aroma tubuhnya. Xiao Mei, jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Ini adalah petualangan terakhir kami. Sebuah cahaya perak samar mengelilingi Tang San, dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari udara tipis dan pergi dengan tenang. Ketika muncul kembali, Tang San sudah tiba di formasi teleportasi transfer dekat kota Naga Hitam. Suar ruang waktu menyala, lingkaran pemandu diaktifkan, dan teleportasi dimulai secara langsung. Dikelilingi oleh cahaya lingkaran keterampilan jiwa, sosok Tang San tersembunyi di langit perak, dan tiba-tiba menghilang di bawah semua cahaya perak. Lantai atas White Tiger Hotel. Sinar cahaya melintas, dan deretan cahaya raksasa bersinar, dan Tang San muncul dari udara tipis. Beberapa menit setelah berpisah dengan Mei Gongzi, dia adalah orang pertama yang datang ke halaman leluhur. Rasakan lingkungan yang akrab di sekitarmu, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi. Senyum muncul di sudut mulut Tang San. Menurut rencana, setelah dia dan Mei Gongzi berpisah di kota Naga Hitam, dia akan menjadi orang pertama yang datang ke istana leluhur untuk membuat beberapa pengaturan. Ada 3 bagian dari pembekalan tuan kota. Untuk menjadi penguasa kota induk tentu membutuhkan banyak pertimbangan, sehingga 3 bagian pembekalan tersebut setara dengan 3 penilaian. Yang pertama adalah kekuatan. Jika kamu ingin menjadi penguasa kota yang menjaga kota, bagaimana kamu bisa menjadi lemah? Mei Gongzi perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus penilaian. Yang kedua adalah persetujuan kaisar, dia harus disetujui oleh lebih dari setengah kaisar kekaisaran Tianyu sebelum dia bisa lulus ujian. Langkah ketiga adalah persetujuan dari pengadilan leluhur. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari istana leluhur dan kaisar, seseorang dapat menjadi penguasa kota dan diberkahi dengan berkah dari istana leluhur. Solen 5 chapter 698 mendaki ke Tianyang lagi. Kaisar leluhur tidak hanya kaisar yang ada, tetapi juga kaisar yang sudah tiada. Pada langkah ini, dia akan dibaptis dari gunung suci halaman leluhur. Setelah menyelesaikan pembaptisan, bahkan jika pembekalan berhasil, dia akan resmi menjadi penguasa kota Kerry. Masing-masing dari 3 level ini tidak mudah.
Penilaian kekuatan tingkat pertama sendiri ditujukan pada tingkat kaisar. Untuk penguasa kota yang bukan kaisar, perlu untuk menantang tantangan untuk melewati level. Karena penantang harus membuktikan bahwa ia memiliki sumber daya kaisar teratas. Dengan kata lain, apa yang akan Mei Gongzi hadapi setidaknya adalah pemeriksaan Raja Iblis Besar dari garis keturunan tingkat pertama. Aku tidak tahu apa penilaian spesifiknya, kita harus menunggu penilaian yang sebenarnya untuk melihat rencana yang diberikan oleh Suting. Maka perlu untuk mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah kaisar kekaisaran Tianyu. Para kaisar akan membuat penilaian persetujuan atau ketidaksetujuan berdasarkan kinerja Mei Gongzi pada tahap pertama. Saat ini ada 9 kaisar di sisi kekaisaran Tianyu klan monster. Artinya, Mei Gongzi perlu mendapatkan persetujuan 5 dari mereka sebelum dia dapat menerima pembaptisan Gunung Suci Pengadilan Leluhur. Dan orang yang bertanggung jawab atas tingkat pembaptisan adalah Kaisar Iblis yang merupakan pembicara sebenarnya dari Istana Leluhur hari ini. Mei Gongzi selalu berpikir bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi mungkin mendukungnya, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Tang San, dia tidak menyadari bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah kesulitan yang harus dia hadapi. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana proses pembaptisan di Gunung Suci Pengadilan Leluhur, tetapi tidak ada keraguan bahwa jika Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak ingin dia lulus pembaptisan, dia mungkin menyerangnya secara langsung selama pembaptisan, yang tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, secara teori, ketiga level ini tampaknya sangat sulit untuk berhasil. Inilah mengapa suasana begitu berat ketika Mei Gongzi meninggalkan kota Keri. Untuk 3 level ini, Tang San memberikan serangkaian rencana, dan dia telah menyimpulkannya selama lebih dari setengah tahun. Berubah menjadi jubah dan memakai topeng. Tang San meninggalkan White Tiger Hotel, menyewa kereta, dan melaporkan lokasinya. Kereta berjalan dengan lancar, tetapi Tang San menyembunyikan napasnya. Setelah datang ke Istana Leluhur, Lingki Tianyan terbuka penuh untuk pertama kalinya, sepenuhnya menutupi napasnya sendiri. Ki dan fluktuasi darahnya saat ini sangat kuat, seperti tungku, atau gunung berapi yang dapat meletus kapan saja, dan tidak dapat diukur dengan standar monster dan roh biasa. Jika dirasakan oleh yang kuat dari jarak dekat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, basis kultivasinya telah mencapai puncak urutan ke-9, dan ada kemungkinan wabah kapan saja. Tujuan kunjungan pertamanya ke Istana Leluhur adalah untuk meningkatkan kemampuannya. Saat ini, merek garis keturunan Tang San termasuk memasuki peringkat ke-9, tetapi bukan mata badak yang teliti dari puncak peringkat ke-9. Transformasi Jin Meng garis keturunan super tingkat ke-9, transformasi Liger tingkat puncak ke-9, transformasi Merak tingkat puncak ke-9, transformasi Penglong tingkat puncak ke-9, transformasi Waktu tingkat puncak ke-9, tingkat puncak ke-9 Kaisar Perak Biru, dan transformasi kristal dari alam yang tidak diketahui. Ada total 8 jejak garis keturunan. Kali ini di Istana Leluhur, Mei Gongzi tidak hanya harus melaporkan tugasnya, tetapi Tang San juga harus selamat dari bencana. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan dirinya melangkah ke tingkat dewa. Sama seperti tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri di awal, dia ingin meningkatkan semua kekuatan garis keturunannya ke puncak tingkat ke-9, dan mengumpulkan 9 jenis garis keturunan pada saat yang sama. Karena itu, yang harus dia lakukan adalah pergi ke 4 gunung suci dan menyelesaikan persiapan yang belum berani dia lakukan sebelumnya. Alasan mengapa dia mempersiapkan ini sekarang adalah karena dia sangat jelas bahwa setelah menyelesaikan persiapan ini, dia perlu mengatasi bencana dalam 3 hari, dan kultivasinya tidak lagi dapat menekannya. Karena itu, sampai sekarang, dia belum datang. Kali ini, dia harus mendaki 4 gunung suci, dan dia melakukannya dalam 1 hari. Target pertama yang dipilih Tang San adalah Gunung Suci Tianyang. Kereta berhenti, Tang San membayar kereta, dan kereta menunggunya di kaki Gunung Suci Tianyang. Dia mengencangkan tudungnya, langsung menuju pintu masuk Gunung Suci Tianyang, membayar uangnya, dan berjalan ke tempat yang sudah dikenalnya. Dia telah datang ke Gunung Suci Tianyang berkali-kali, dan setiap kali itu berakhir dengan bagian kecil pendakian untuk menyerap sebagian dari energi. Setelah Kaisar Perak Birunya bergabung dengan garis keturunan Vajra, dia benar-benar memasuki jajaran garis keturunan tingkat pertama. 2 Ki Yin Dan yang mengelilingi Kaisar Perak Biru, dan Kaisar Perak Biru yang sangat tangguh tidak akan lagi terpengaruh oleh 2 Ki Yin Dan yang. Menatap Gunung Suci Tianyang, mata Tang San tenang dan tegas, tanpa ragu, waktu hampir habis, dia langsung mulai mendaki gunung. Begitu dia melangkah ke kategori Gunung Suci Tianyang,
ki yang akrab dari Supreme yang menyerbu dan langsung merasakan panas yang menyengat. Fisik Tang San saat ini benar-benar terlalu kuat, bahkan jika dia hanya mengandalkan penindasan dan menutup-nutupi mata surgawi badak, energi pancaran ini tidak akan berpengaruh padanya. Laju pendakian tidak cepat, tetapi dipertahankan pada kecepatan yang konstan. Naik selangkah demi selangkah, ki dari yang tertinggi juga meningkat sedikit demi sedikit. Tang San secara alami menyerap ki yang tertinggi ini, tidak menyatu dengan yin dan yang ki kaisar perak biru, tetapi secara paksa membungkus yang ki tertinggi ini dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Ini adalah semacam perilaku boros, dan di bawah serangan ki dari yang tertinggi, kekuatan spiritualnya akan terus dikonsumsi. Tapi Tang San tampaknya tidak peduli, jadi dia melakukannya. Hanya dengan cara ini tidak akan memicu bencana sebelumnya karena peningkatan energinya sendiri. Udara di sekitar tubuh Tang San tampak sedikit terdistorsi, membuat orang merasa aneh. Pada saat yang sama, ada kelompok lain yang mendaki Gunung Suci Tianyang, yang sebagian besar adalah atribut api. Gunung Suci Tianyang diakui sebagai salah satu gunung suci yang paling sulit didaki. Monster dan roh yang sedang mendaki mau tak mau terlihat terkejut saat melihat Tang San. Karena mereka belum pernah melihat seseorang yang terus mendaki tanpa henti. Meskipun kecepatan Tang San tidak cepat, dia tidak berhenti sejenak selama seluruh proses pendakian. Segera, dia telah mencapai lebih dari sepertiga Gunung Suci Tianyang. Mendaki di sini, aura Sun Xin yang menyala-nyala menjadi lebih intens. Ada lingkaran emas merah di sekitar tubuh Tang San, membakar tubuhnya. Itu adalah energi mengerikan yang bahkan dapat membakar jiwa, tetapi tubuh Tang San terlalu tangguh di bawah perlindungan transformasi Jin Meng dan transformasi Liger, belum lagi ia masih memiliki kekuatan roh Vajra Kaisar Perak Biru di tubuhnya. Dia diam-diam menyerap napas yang tertinggi, dan terus mengempres di tubuhnya, tanpa niat untuk berhenti. Setelah sepertiga, tidak ada pendaki di depannya. Ya, sangat sedikit orang yang mampu mendaki lebih tinggi. Ini juga alasan mengapa ada begitu sedikit yang menyetujui Gunung Suci Tianyang. Kekuatan Gunung Suci Tianyang benar-benar sombong. Tetapi untuk keberadaan dengan garis keturunan atribut api, dibaptis di sini adalah salah satu metode kultivasi terbaik, karena ada nyala matahari tertinggi di sini. Banyak jenius dari klan esensi Bunga Liang berharap bahwa dalam proses mendaki Gunung Suci Tianyang, garis keturunan mereka sendiri dapat menghasilkan beberapa perubahan, sehingga mereka memiliki bakat Tianyang Tianjing Huang. Namun, hal-hal menjadi bumerang, setidaknya sejauh ini, hanya ada satu kaisar surgawi di seluruh klan esensi Bunga Liang. Tang San terus mendaki gunung dengan diam-diam, dan ketika dia setengah jalan, semua yang ada di depannya tiba-tiba memerah, dan dia bahkan tidak bisa melihat tangga. Asap merah kabur tidak hanya sangat panas, itu lebih seperti jurang maut tergeletak di depannya. Kabut merah memenuhi udara, dan sesosok secara bertahap muncul. Solen 5 Chapter 699 Mei Gongzi tiba di Istana Leluhur. Itu adalah sosok yang sepenuhnya terkondensasi oleh kabut merah, dan saat sosok itu muncul, Tang San melihat lampu menyilaukan menyala satu persatu. Mata Tang San sedikit menyipit, liger berubah menjadi ledakan, dan liger emas putih dan geng emas tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, garis-garis cahaya merah keemasan melesat keluar dari sosok merah berbentuk manusia, langsung menuju Tang San. Lusinan sinar cahaya, yang masing-masing setara dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga puncak urutan ke-9 dari esensi Bunga Liang. Dalam sekejap, Tang San diselimuti. Tang San tidak bermaksud menghindar, sebaliknya matanya cerah, tangannya melengkung di depannya, liger Jin Gang memunculkan pusaran putih, dengan paksa menghalangi serangan sinar cahaya merah keemasan itu. Satu-satunya perasaan yang menyala-nyala. Yang ki yang berkobar meledak, mengandung racun api yang mengerikan, jika menyerang tubuh, kekuatan penghancurnya akan sangat luar biasa. Tapi Tang San masih mengendalikannya. Dalam busur yang dia gambar, garis-garis cahaya merah keemasan pecah menjadi lingkaran cahaya merah keemasan, yang bergabung ke dalam tubuhnya di bawah daya tariknya. Ini adalah nafas yang paling yang dan kuat, dan juga merupakan energi yang paling kuat. Serangan sinar cahaya merah keemasan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum secara bertahap mereda, dan permukaan geng emas liger Tang San ditutupi dengan lingkaran cahaya merah keemasan. Setelah serangan selesai, sosok merah diam-diam bubar. Ini jelas merupakan yang paling sulit untuk dilawan di antara gunung-gunung suci yang telah didaki Tang San. Pada tingkat penilaian ini, bahkan Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis dari spesies biasa akan sulit untuk melawan.
Biasanya, hanya pembangkit tenaga puncak urutan ke-9 dengan atribut api yang harus memiliki garis keturunan tingkat pertama untuk dapat melawan. Tang San menghirup semua energi ini ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bola cahaya merah kemasan, dan melalui kontrol paksa kekuatan spiritual, menekannya agar tidak meletus. Dia mungkin menebak apa sosok merah itu. Tang San berdiri di tempatnya, dan setelah beberapa saat terdiam, alih-alih terus mendaki ke atas, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar, sudah berlalu, mengapa tidak melanjutkan ke atas? Tang San berbalik, membungkuk sedikit ke arah puncak gunung suci Tianyang, dan berkata, masih ada kekurangan, aku pasti tidak akan lulus ujian berikutnya. Setelah aku kembali dan bekerja keras, aku akan mencoba lagi. Setelah berbicara, dia membungkuk lagi dan memberi hormat, lalu dengan cepat berjalan menuruni gunung. Istana Tianyang. Bunga merah keemasan besar bergoyang dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah, perasaan aneh, itu adalah kekuatan melahap. Ini bukan atribut api, tetapi tampaknya dibutakan oleh takdir. Itu dikirim oleh rubah tua, lagi. Tapi tidak naik lagi. Aneh, aneh. Tang San dengan cepat menuruni gunung, menahan yang ki yang tersisa di tubuhnya, lalu naik kereta dan menuju ke lokasi berikutnya. Apa sosok merah yang menyerangnya? Itu harus menjadi tiruan yang dikendalikan oleh Kaisar Tianyang Tianjing di tingkat ke-9. Sebagai Kaisar surga terkuat di dunia, gunung sucinya tidak digunakan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membantu orang meningkatkan kultivasi mereka. Dia ingin mencari keturunan dengan bakat hebat di antara para pendaki untuk menjadi pewaris masa depannya. Makanya ujiannya susah. Dan apa yang diserap Tang San adalah energi dari serangan klon yang dikendalikan oleh Kaisar Surgawi Tianyang di tingkat puncak dari urutan ke-9. Dari mana energi ini berasal? Itu masih berasal dari garis keturunan. Tujuan Tang San adalah untuk menyerap energi darah dari puncak urutan ke-9. Mengandalkan mata badak tingkat 9 untuk menutupi, Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa merasakan keadaan Tang San ketika dia di-cloning. Tujuannya telah tercapai, jadi mengapa tidak pergi sekarang? Tang San segera pergi, dia tidak berani memanjat lagi. Kaisar Tianyang Tianjing memberinya perasaan seperti gunung berapi yang tak terkendali. Kesadaran Kaisar sangat kuat, meskipun kesadarannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, masih sulit untuk mengatakan apakah dia dapat sepenuhnya menyembunyikan dirinya di depan Kaisar. Tujuan selanjutnya, Gunung Suci Diin. Dengan pengalaman Gunung Suci Tianyang, Tang San menduga bahwa situasi Gunung Suci Diin seharusnya serupa. Setelah Gunung Suci Diin, dia masih memiliki 2 gunung suci yang harus dia tuju. Setelah semua ini selesai, kamu siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuan Kota, kita akan memasuki halaman leluhur, dan kita akan terus bergerak maju. Oke, Mei Gongzi menjawab sambil duduk di kereta. Akhirnya di sini, dan ujiannya akan datang. Dia masih agak gugup di hatinya, dan sebenarnya tidak mungkin untuk tidak gugup. Kali ini, pembekalan syuting, setidaknya di permukaan, adalah pertempurannya sendiri, dan bahkan dia tidak berada di sisinya. Meskipun mengetahui bahwa dia tidak di sisinya adalah bantuan terbesar baginya, dia masih sedikit gelisah. Bagaimanapun, berapa umurnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi adegan seperti itu. Terakhir kali dia datang ke istana leluhur, meskipun banyak perhatian, dia menghadapi pembangkit tenaga muda yang sama, dan kali ini, dia menghadapi kaisar dari Kekaisaran Tianyu. Saat kereta Mei Gongzi mendarat di tanah dan memasuki istana leluhur telah mengirim seseorang untuk menyambutnya. Orang-orang yang menyambutnya adalah semua penjaga istana leluhur, dan tidak ada orang tingkat tinggi, bahkan Feng Hao dulu tingkat Raja Iblis. Mei Gongzi tidak turun dari kereta dan memerintahkan kereta untuk memasuki halaman leluhur secara langsung. Turun, mata Mei Gongzi kembali tenang, dan kecemasannya berangsur-angsur hilang. Dia adalah tipe kata yang semakin dia menghadapi kesulitan, semakin tenang dia. Sikap istana leluhur terhadapnya malah membuat keinginannya untuk melawan. Di bawah kepemimpinan pengawal pribadi istana leluhur, kereta memasuki istana leluhur dan melakukan perjalanan. Di halaman leluhur tidak bisa mempercepat, jadi kecepatannya tidak cepat. Mei Gongzi membuka tirai, melihat ke tempat yang sudah dikenalnya, menempelkan komunikator di telinganya, dan memulai komunikasi. Segera, komunikasi terhubung. Saat komunikasi terhubung, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih santai. Sebuah suara yang familiar datang dari sisi lain, apakah kamu sudah sampai? Ada di sini.
Mei Gongzi berkata dengan lembut, bagaimana kabarmu di sana? Tang San berkata, semuanya berjalan sesuai rencana, dan sejauh ini berjalan lancar. Itu bagus. Ketika aku sampai di asosiasi tetua pengadilan leluhur, aku mungkin tidak dapat sering berbicara denganmu. Kamu harus ekstra hati-hati. Yah, jangan khawatir. Kamu juga harus berhati-hati. Suara Tang San sangat lembut. Setelah terdiam beberapa saat, Mei Gongzi berkata, aku merindukanmu. Mungkin dia akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, dia benar-benar menginginkannya di sisinya. Setelah mendengar suaranya, dia semakin merindukannya. Itu meletus seperti ledakan. Bahkan melalui komunikator, Tang San dapat merasakan fluktuasi emosi Mei Gongzi, dan berkata dengan lembut, aku juga merindukanmu. Percayalah, ketika aku muncul di depanmu lagi, tidak peduli siapa lawannya, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk melindungimu. Yah. Selama kamu aman, jangan khawatir tentang aku. Masalah besarnya adalah jika kamu bukan pemilik kota, tidak akan ada masalah dengan kakek yang melindungiku. Sebelum datang, mereka telah menganalisis secara detail berbagai masalah yang akan mereka hadapi selama pembekalan, serta kemungkinan situasinya. Analisis pertama adalah hasil terburuk. Bagi Mei Gongzi, hasil terburuknya adalah gagal dalam pembekalan, kehilangan posisi penguasa kota, atau bahkan ditempatkan di bawah tahanan rumah di istana leluhur. Namun, dengan kakek dari Kaisar Iblis Harimau Putih, kaisar lain dari Kekaisaran Tianyu akan memberi Mei Gongzi wajah. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi musuh Kaisar Iblis Harimau Putih. Dilihat dari sikap Kaisar Iblis Harimau Putih besar terhadap mereka sebelumnya, Kaisar Iblis Harimau Putih besar pasti akan membela mereka pada saat yang kritis. Oleh karena itu, keselamatan Mei Gongzi sebenarnya tidak buruk, bukan masalah besar bagi Kaisar Iblis Harimau Putih untuk melindunginya. Ini juga alasan mengapa Tang San merasa nyaman dan membiarkannya datang ke istana leluhur sendirian. Soul Land 5 Chapter 700 Perpisahan Sementara. Secara relatif, hasil terburuk yang akan dihadapi Tang San lebih merepotkan. Apa yang akan dia hadapi adalah krisis hidup dan tiada yang sebenarnya, dan dia pasti akan tiada. Tang San berkata, oke, jika kamu menghadapi bahaya, beritahu aku dengan cara yang telah kita sepakati sebelumnya. Aku akan segera datang ke sisimu. Aku akan terus melakukan pekerjaan persiapan. Setelah kamu menentukan waktu, beritahu saya juga, ikuti kode yang kita sepakati. Oke, hati-hati. Setelah menutup komunikasi, Mei Gongzi akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, setidaknya sampai saat ini, rencana mereka berjalan dengan baik. Semua orang yang tahu bahwa dia datang untuk ditanyai mengira dia akan menghadapi ujian besar, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa apa yang dihadapi Tang San berkali-kali lebih sulit daripada dia. Ini adalah masa sulit yang mereka hadapi bersama. Seperti yang dikatakan Tang San, selama mereka melewati level ini, bagi mereka, laut sangat luas dan ikan melompat, dan langit sangat tinggi sehingga burung itu bisa terbang. Kereta terus melakukan perjalanan, dan butuh waktu lama untuk mencapai tujuannya. Pengadilan leluhur terletak di sisi utara alun-alun agung pengadilan leluhur, itu adalah gunung besar, yang cukup tinggi untuk dibandingkan dengan gunung suci kaisar di sekitar pengadilan leluhur. Parlemen ada di dalam gunung, dan dikatakan bahwa seluruh gunung itu berlubang. Kereta berhenti di kaki gunung. Penjaga istana leluhur mengatakan bahwa Mei Gongzi harus berjalan ke bukit parlemen. Ini adalah aturannya. Feng Hao Douluo dari tingkat apapun harus turun dan berjalan setelah tiba di sini. Mei Gongzi turun dari kereta yang melaju kencang, tidak jauh dari tempat dia bertarung sebelumnya. Di sini, dia memenangkan kehormatan terbesar dalam hidupnya, dan biarkan seluruh istana leluhur dan bahkan benua Falan tahu namanya, dan biarkan kecemerlangan klan monster merak menjadi lebih penting sekarang. Melirik ke arah lapangan Ancestral Court, Mei Gongzi mengalihkan pandangannya ke Parliament Hill. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat otoritas tertinggi di seluruh benua Falan. Pada hari kerja, setidaknya satu kaisar duduk di gunung parlemen, dan semua kaisar ditempatkan secara bergiliran. Setiap kali peristiwa besar terjadi, para kaisar akan berdiskusi dan membuat keputusan di sini, untuk mengendalikan hidup dan tiada seluruh benua Falan. Gunung parlemen sangat tinggi, dan puncaknya sudah di awan. Tidak sepenuhnya terlihat dari bawah. Ada tangga batu di depan gunung, yang bisa didaki sampai ke atas, sedikit seperti mendaki gunung tempat istana kaisar berada. Pintu masuknya berada di tengah gunung dan dijaga oleh penjaga. Penjaga istana leluhur semuanya adalah makhluk luar biasa yang dipilih dari keluarga kerajaan. Kali ini,
Penjaga Tianyu Empire Phoenix yang bertanggung jawab untuk menyambutnya, dari garis keturunan Kaisar Iblis boneka hidup. Klan Monster Phoenix dan klan Monster Merak adalah musuh lama. Dari barisan yang mereka sapa, dapat dilihat bahwa istana leluhur menolak Mei Gongzi kali ini. 20 penjaga klan Liger melihat Mei Gongzi keluar dari kereta, dan segera mengepungnya, melindunginya di tengah. Mei Gongzi berjalan menuju tangga Parliament Hill. Pengawal Phoenix menghalangi jalan mereka, dan pemimpin pengawal Phoenix berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Dewan sangat penting sehingga penguasa kota hanya bisa mendaki gunung sendirian. Kapten pengawal Mei Gongzi mendengus dingin dan berkata, kami adalah penjaga tuan kota, dan kami harus selalu menjaga sisi tuan kota. Penjaga Phoenix tidak menyerah, dan bersikeras, ini adalah aturannya. Rombongan harus masuk dari samping. Apalagi yang dikatakan kapten pengawal Liger, tetapi dia dihentikan oleh Mei Gongzi. Oke, aku akan mendaki gunung sendiri. Kamu masuk sesuai kebutuhan. Katanya, dia berjalan ke tangga batu Parliament Hill sendirian. Sejak dia memasuki istana leluhur, seseorang telah menunggunya untuk membuat kesalahan. Marah pada saat ini hanya akan menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Tang San telah memberitahunya sebelum dia datang, bahwa dia akan merasa damai ketika dia datang, jangan khawatir. Hadapi semuanya dengan tenang dan ambil inisiatif di tanganmu sendiri. Bagaimanapun, Mei Gongzi hanyalah seorang gadis kecil, dibandingkan dengan kaisar yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun ini, dia masih muda. Apakah Su Ting bersedia untuk membiarkan pembekalannya berhasil atau tidak? Setidaknya dalam proses pembekalan, tidak mungkin untuk menekannya, dan semuanya harus mengikuti aturan. Selama ada aturan, dia bisa menggunakannya secara rasional. Mendaki tangga batu, Mei Gongzi berhenti sejenak, karena dia merasakan tekanan yang tak terlihat muncul pada dirinya. Tekanan ini tidak datang dari atas ke bawah, tetapi muncul langsung di bawah kakinya, seolah-olah kekuatan isap yang tak terlihat menarik tubuhnya di bawah tangga batu, seolah-olah dia tidak mau membiarkannya memanjat. Mei Gongzi hanya berhenti sebentar, dan terus berjalan dengan tenang. Langkahnya sangat lembut dan tidak berhenti. Meskipun hisapan dari setiap langkah-langkah batu meningkat, langkahnya sama. Gravitasi. Apakah ini peningkatan gravitasi, bagian dari penurunan? Mei Gongzi tampak seperti biasa, seperti gadis biasa, tanpa aura kuat yang keluar, dan tidak ada yang istimewa. Mei Gongzi tampak seperti biasa, seperti gadis biasa, tanpa aura kuat yang keluar, dan tidak ada yang istimewa. Phoenix Guard sepertinya sudah lama tahu apa yang akan dia hadapi, jadi mereka tidak naik bersamanya, tetapi ketika mereka melihat bahwa Mei Gongzi berjalan dengan lancar, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut, dan bahkan meragukan tes stres. Apakah sudah dibatalkan? Tentu saja, tes stres belum dibatalkan, dan gravitasi masih meningkat, dan bahkan kadang-kadang menghilang tiba-tiba, sepertinya dia sengaja mencoba membodohinya. Namun, selama pendakian, Mei Gongzi tetap tenang, seolah-olah segala sesuatu di bawah kakinya tidak berpengaruh padanya. Ini adalah skill keterampilan jiwa dari klan Monster Merak. Sebelum menembus ke tingkat dewa, ketika dia berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, Mei Gongzi sudah bisa menggunakan Do Xuan Xingzu. Setelah menjadi dewa, tubuhnya dibaptis dan dilahirkan kembali, dan hubungannya dengan elemen luar angkasa menjadi intim. Saat berkultivasi dengan Tang San sering menggunakan suar ruang dan waktu untuk membantunya memahami elemen ruang, dan mengajarinya pemahaman Raja Dewa tentang ruang. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana gravitasi di bawah kakinya berubah, Do Xuan Xingyi akan berjalan dengan sendirinya, menghilangkan kekuatan dari kakinya dan membiarkannya melakukan perjalanan seperti biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis biasa. Mei Gongzi dengan pakaian lengkap berjalan perlahan, di gunung pengadilan leluhur, tubuhnya tidak mencolok, tetapi selama proses pendakian, penjaga Phoenix memandangnya dari bawah dan ada perasaan bahwa tubuhnya terus mengembang. Raja Burung Merak mulai menekan mereka, membuat kebanggaan mereka menjadi milik Phoenix ditekan tanpa terlihat. Mei Gongzi memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia bisa merasakan bahwa ketika dia datang ke pintu masuk parlemen di tengah gunung, gravitasi di bawah kakinya telah meningkat menjadi 10 kali lipat dari kondisi normal. Ini bukan 10 kali biasa, tetapi ditujukan untuk Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis, dan gravitasi ini bahkan lebih tidak terduga. Jika kamu mengamati dengan indera ilahimu, kamu dapat menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh Mei Gongzi terus berubah. Melalui putaran dan gemetar, dia diam-diam melarutkan gravitasi di bawah kakinya. Akhirnya,
Menaiki anak tangga terakhir, semua gravitasi menghilang tanpa suara. Mei Gongzi berdiri di sana dengan tenang, melihat ke gerbang batu besar yang tingginya 100 meter di depannya, dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Di depannya, hanya ada gerbang batu besar yang terbuka, tidak ada penjaga leluhur, dan tidak ada yang membimbingnya. Sejak dia datang ke sini, dia pasti akan memasuki gerbang batu ini. Bagaimana dia masuk? Dorong pintunya.